Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Alasa dengan NIM 2403516 dari kelas 2024A. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Solihah dengan NIM 2406764 dari kelas 2024A. Perkenalkan, nama saya Cindy Senora dengan NIM 2402222 dari kelas 2024A. Perkenalkan, nama saya Ana Sopana dengan NIM 2303813 dari kelas 2023A. Perkenalkan, nama saya Dimas Maifal dengan NIM 2312125 dari kelas 2023A. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan podcast tentang hukum waris perdata. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast hukum waris kita. Kali ini kita akan membahas 3 pertanyaan menarik dari audiens presentasi hukum waris perdata kemarin. Mungkin boleh sebelumnya perkenalan diri dulu dari aku, Cindy Senora, sebagai host untuk memandu jalannya podcast kali ini. Kepada rekan-rekan boleh perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Solihah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Alasa. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja nih ke pertanyaan pertama kepada Kak Nabila dulu, boleh ya? Apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan keadilan dalam pembagian warisan di masyarakat saat ini? Apakah hukum perdata menjamin asas keadilan dalam pembagian ahli waris? Kalau menurut Kak Nabila sendiri itu bagaimana sih? Oke, menurut aku nih tantangan terbesar di hukum waris sekarang itu di administrasi yang buruk, di mana masih banyak gitu aset yang belum tersertifikasi. Nah, dari situ kan ahli waris bingung mau diwarisin gimana gitu, belum tersertifikasi. Nah, di samping itu juga ada perebutan harta bawaan sama harta bersama. Nah, perebutan ini bisa sampai ke pengadilan bahkan. Nah, itu sih menurut aku tantangan terbesar. Oke, untuk solusinya gitu, ada nggak dari Kak Nabila kepada rekan-rekan gitu? Oke, kalau menurut aku sih dari perspektif KUH Perdata gitu udah ngeusahain gitu untuk ngebagi keadilan gitu, dimana KUH Perdata itu ngebagi 1:1 kan, cewek cowok 1:1. Nah, itu tuh termasuk adil, dan juga ditambah lagi ada yang namanya legitim porsi. Nah, legitim porsi itu hak mutlak untuk ahli waris biar dapat warisan. Nah, walaupun misalnya si pewaris itu bikin wasiat, nah wasiatnya itu bukan untuk si ahli waris, nah tapi tetap aja ahli waris tetap dapat bagian karena ada legitim porsi itu. Oke, keren banget ya jawaban dari Kak Nabila ini. Sekarang kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua kepada Kak Zidni nih. Ada yang bertanya, seringkali orang bilang kalau keluarga yang semuanya anaknya perempuan itu gak bisa dapat warisan. Kalau benar, boleh gak hal itu ditolak gitu? Kalau menurut perspektif Kang Zidni ini bagaimana gitu? Nah, sebenarnya ya itu betul sekali ya. Mengingat juga di kalangan masyarakat itu ada beberapa golongan yang masih menganut dalam hukum adat sendiri. Contohnya itu adalah Batak dan juga di Bali gitu. Hukum adatnya itu masih kental gitu, dimana perempuan itu ketika menikah dengan pria lain yang bukan dari adatnya, maka dianggap telah keluar gitu dari ruang lingkup adat tersebut gitu, yang menjadikan bahwa perempuan tersebut tuh bukan lagi golongan dari adat tersebut dan tidak berhak memiliki hak waris. Nah, kalau kita lihat itu sebuah kesalahan gitu kalau kita lihat dari perspektif BW gitu, yang dimana kalau di perspektif BW itu bandingannya itu 1:1, dimana laki-laki 1 dan juga perempuan 1, karena di BW itu nggak mandang laki-laki sebelah mata maupun perempuan sebelah mata, yang dimana dua-duanya memiliki kesetaraan gender gitu. Oke, kalau untuk solusinya dari Kang Zidni sendiri ada nggak sih gitu? Nah, kalau untuk solusinya mungkin harus dilakukan mediasi gitu di kalangan keluarga masyarakat adat gitu. Mengingat juga hukum di Indonesia itu masih berlaku gitu, dan harus dikuatkan dengan legitimasi hukum yang ada, karena sejatinya gitu setiap warisan juga harus dikuatkan dengan hukum-hukum yang ada gitu. Nah, perlu kita ketahui ya, poin inti dari sini tuh kita juga harus menghormati adat, tapi juga kita harus menghormati hak setiap orang yang berlaku di negara tersebut gitu, supaya mereka juga memiliki punya hak hukumnya tersendiri gitu. Mungkin itu sih. Oke, menarik banget ya jawaban dari Kak Zidni ini. Terakhir kita akan masuk ke pertanyaan yang paling praktis dari salah satu audiens nih, yang ingin bertanya gitu, kalau pemilik warisan meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, siapa yang bertanggung jawab untuk membaginya gitu? Jadi yang paling berhak itu siapa?
Kalau menurut aku gitu ya, yang ngebaginya itu dari ahli waris itu sendiri. Jadi ngebagi bareng-bareng, misalnya saudarinya ada 3 gitu, nah itu bareng-bareng ngebaginya secara adil lah. Mulai dari kita tuh catet-catet dulu apa sih harta warisnya ada berapa gitu. Nah dari situ kan ada di pasal 832 mengenai golongan ahli waris. Jadi si harta warisnya itu dibagikan sesuai golongan itu. Nah dari situ keluarga si ahli warisnya ini bermediasi lah biar si harta warisnya ini terbagi secara adil, seperti itu. Oke, oke. Nah, izin menambahkan juga ya, paling supaya tidak kena daluarsa juga gitu, harus dilakukan inventarisasi aset dan juga kepemilikan aset yang sudah diketahui oleh pejabat berwenang ataupun gitu notaris. Jadi kuncinya itu kayak harus investasi aset dulu ya, Ya, betul. investasi aset dulu, kemudian bagi sesuai golongan, libatkan notaris dan utamakan mediasi kekeluargaan gitu ya, biar gak sampai ke pengadilan. Betul. Oke, nah dari pembahasan tadi ya teman-teman, bisa kita simpulkan kalau KUH Perdata itu sebenarnya udah kasih perlindungan yang kuat gitu. Mulai dari rasio 1:1, legitimi party, sampai ke mekanisme resmi pembagian warisan. Semua itu bakal berjalan lancar kalau administrasi rapih dan keluarga menolak diskriminasi adat. Terima kasih ya kepada Kang Terima kasih Zivi dan juga. juga Teh Nabila atas waktu luangnya, dan sampai jumpa di episode berikutnya podcast Hukum Waris kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada podcast Hukum Perdata. Di sini kita akan membahas mengenai hukum waris bersama narasumber yang sangat hebat. Boleh diperkenalkan dulu, Teh? Oke, terima kasih kepada Teh Nabila. Perkenalkan, saya Ana Sopana dengan NIM 2303813 dari angkatan 2023A. Oke, terima kasih Teh Ana. Untuk membahas topik selanjutnya, aku ingin bertanya dulu nih, kan kemarin kita tuh presentasi gitu dan juga membahas mengenai satu kasus. Nah, boleh dijelaskan dahulu terlebih dahulu nggak Teh, bagaimana sih kasus tersebut? Oke, jadi kasus ini itu terjadi di Tangerang. Ada detailnya itu pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 179 garis miring K garis miring SIP garis miring 1961. Nah, kasus ini tuh mengangkat sengketa pembagian harta di mana ada warisan antara laki-laki dan anak perempuan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam perkara ini, sebagian ahli waris itu berpendapat bahwa anak laki-laki itu harus mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan berdasarkan kebiasaan atau adatnya yang berlaku di lingkungan keluarga tersebut. Akan tetapi, pihak lain itu justru malah menggugat gitu. Jadi, dari saudara yang telah meninggal dunianya ini malah menggugat ke pengadilan dengan dasar bahwa pembagian warisan itu harus mengikuti hukum perdata atau KUHP Perdata yang berlaku bagi mereka, yaitu setiap anak memiliki hak waris yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga sengketa ini kemudian diputus sampai tingkat Mahkamah Agung. Mungkin sekian kasusnya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Menurut Tete sendiri, putusan dari Hakim Mahkamah Agung udah adil belum sih? Dan sudah sesuai dengan undang-undang dari hukum perdata itu sendiri atau belum? Oke, menurut saya sendiri, kalau misalnya sudah di tingkat Mahkamah Agung, itu berarti berdasarkan keputusan KUH Perdata, itu bukan suatu keputusan yang hanya dari personal atau pribadi, tapi itu sudah memasuki ranah yang serius gitu, apalagi ini mengangkat hukum gitu, hukum waris perdata. Kalau menurut saya sendiri jelas gitu, ia pasti sudah memberikan keputusan yang adil. Karena dalam Mahkamah Agung itu pun menegaskan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Ini disclaimer misalnya dalam kedudukan penerima ahli waris. Akan tetapi kalau urusan yang pembagian warisan tersebut mungkin itu berbeda gitu. Tetapi kalau berhak gak sih kalau anak laki-laki sama perempuan itu mendapatkan ahli waris?
iya itu berhak gitu, kedudukannya sama. Tapi kalau untuk pembagian itu beda lagi. Sehingga pembagian harta warisan itu harus dilakukan secara seimbang dan adil. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bahwasanya dari kasus tersebut nih, ada salah satu ahli waris yang seharusnya datang, tetapi dia tidak bisa datang. Nah, menurut Teteh itu apakah ada dendanya tersendiri karena tidak menghadiri suatu pengadilan atau bagaimana, Teh? Kalau misalnya itu ranahnya datang atau enggak, dalam perkara perdata mah tidak ada denda pidana, tapi ada konsekuensi hukumnya gitu. Jadi bisa gugatannya tuh dapat digugurkan gitu. Jadi tidak bisa berlanjut karena dari si penggugat aja nggak hadir gitu. Kemudian jika udah dipanggil secara sah dan formal gitu ya, hakim bisa menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat gitu. Misalnya ya kasus ini tuh nggak berlanjut karena ya udah gitu tidak datang, ya udah putusan hakim tuh secara sendiri gitu, verstok namanya. Kemudian ketidakhadiran itu dapat merugikan posisi hukum pihak yang tidak hadir karena kehilangan kesempatan membela diri. Mungkin itu sih, jadi nggak ada denda pidana gitu kalau urusan hadir atau nggak hadir. Cuma dari kasusnya ini kayak ya udah gitu, kalau penggugatnya nggak hadir ya selesai gitu. Kan harusnya yang diperjuangkan itu ya dari penggugat itu pas. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih atas diskusi yang sangat hebat gitu ya. Dapat disimpulkan gitu bahwa hukum waris perdata itu sudah adil ya, karena sudah membagi 1:1 antara perempuan dan juga laki-laki, dan juga dalam ketidakhadiran dari ahli waris itu tidak akan mendapat denda apapun, seperti itu ya. Mungkin kesimpulannya. Mungkin dari saya cukup sekian untuk podcast hukum waris perdata di sesi kedua kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Teh Ana. Oke, sama-sama. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.